Cina menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia saat ini. Negeri tirai bambu berhasil meningkatkan industri perekonomiannya hingga mengalahkan banyak negara maju. Namun negara ini dulunya memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan ekonomi. Deng Xiaoping dikenal menjadi sosok yang berhasil membuat gebrakan bagi industri negeri Panda. Sebenarnya apa yang dilakukan Deng Xiaoping untuk meningkatkan ekonomi Cina? Serta apa hubungannya dengan besarnya kekuatan Cina di dunia saat ini? Kali ini kita akan membahas kemajuan pasar Cina mulai dari era awal kemerdekaan hingga Deng Xiaoping. Revolusi berdarah Mao Zedong. Cina mengalami pasang surut panjang untuk membangun negaranya. Kenyamanan yang dirasakan warga negeri Panda saat ini tidak lepas dari perjuangan para pendahulu-pendahulunya. Revolusi besar-besaran Tiongkok mulai terjadi ketika dinasti Qing runtuh. Kekaisaran ini disebut runtuh karena gagalnya pihak mereka untuk memenuhi kehidupan para rakyat. Kemiskinan menyebar luas hingga menimbulkan pergolakan besar di dalam tubuh Cina. Alhasil, situasi yang gak kunjung membaik ini mulai menimbulkan paham-paham baru di Cina. Pada tahun 1911, akhirnya Cina berubah menjadi negara republik yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Kehadiran negara republik ini justru membuat situasi dalam negeri Cina semakin kacau. Di daerah utara mulai muncul panglima-panglima militer yang enggan tunduk kepada pemerintah pusat. Alhasil, Sun Yat-sen mulai meminta bantuan kepada negara barat. Akan tetapi, permintaan tersebut malah ditolak mentah-mentah oleh Amerika dan sekutu. Namun pemerintahan Sun Yat-sen berhasil mendapatkan bantuan militer dari Uni Soviet. Di waktu bersamaan berdirilah Partai Komunis Cina yang memiliki perbedaan ideologi dengan Kuomintang milik Sun Yat-sen. Pada tahun 1923, PKC hanya berisi ratusan orang, dibanding dengan Kuomintang yang sudah memiliki 50.000 anggota. Gejolak antara Kuomintang dan PKC mulai terjadi ketika Sun Yat-sen meninggal di tahun 1925. Chiang Kai-shek yang berdiri menjadi pemimpin selanjutnya menyatakan bahwa komunisme harus dibasmi dari tanah Cina. Pada akhirnya, Partai Komunis Cina memulai melakukan perlawanan menggunakan senjata. Pemberontakan ini akhirnya membuat perang saudara meletus di daratan negeri Panda. Perang sipil ini sendiri pecah dalam 3 tahap, di mana fase pertama terjadi pada tahun 1927. Tahap ini sendiri ditandai dengan Mao Zedong yang memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Cina tahun 1931. Mereka mengakui wilayah Ruijin dari Provinsi Jiangxi sebagai ibu kota RSC. Fase kedua ditandai dengan hadirnya Jepang yang ingin mencaplok wilayah Cina pada Perang Dunia II. Fase 3 akhirnya mulai terjadi di tahun 1946, di mana perwakilan PKC dan Kuomintang mulai melakukan perjanjian damai. Namun realitanya hal tersebut hanya menunda perang sipil dalam waktu singkat. Pasalnya perang kembali terjadi hingga pada Juli 1946. Kuomintang 1,6 juta personil guna melakukan serangan ke wilayah PKC. Fokus utama mereka adalah melakukan invasi dan mengambil alih wilayah Mangkuria. Hal ini akhirnya memaksa PKC untuk mengungsi ke daerah pelosok sembari mengumpulkan simpatisan. Upaya ini berhasil mendapatkan dukungan warga, di mana mereka menganggap Kuomintang memanipulasi perekonomian negara untuk memperkaya diri. Akhirnya Juni 1947, gantian PKC yang melakukan serangan serempak ke Cina bagian tengah, timur, dan utara. Alhasil Januari 1949, PKC berhasil merebut kota Beijing. Setelah itu kota lain seperti Nanjing juga jatuh ke tangan pasukan PKC secara perlahan. Alhasil kesempatan ini dimanfaatkan oleh Mao Zedong untuk memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina pada 1 Oktober 1949. Kota Beijing akhirnya dipilih sebagai ibu kota dari Republik Rakyat Cina. Kuomintang sendiri pada akhirnya harus terus mengungsi hingga pada akhirnya terpukul telak ke wilayah Taiwan pada Desember 1949. Secara keseluruhan, perang sipil Cina menimbulkan korban jiwa hingga 5 juta. Jumlah ini bisa lebih tinggi jika ikut memasukkan penaklukan Jepang di Perang Dunia II. Kemenangan PKC di tanah Cina akhirnya menunjuk sosok Mao Zedong sebagai pemimpin pertama. Dirinya langsung memerintahkan pembagian tanah kepada para petani miskin sebagai kebijakan pertamanya. Di sisi lain, Mao melakukan negosiasi massal kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk mendorong pertumbuhan industri. Kebijakan ini sendiri mendapatkan dukungan langsung dari Uni Soviet.
Kebijakan demi kebijakan terus dilancarkan oleh Mao Zedong di awal kepemimpinannya. Pemimpin PKC ini mulai mencetuskan gerakan Five Anti-Campaigns di awal tahun 1951. Gerakan ini bertujuan untuk menangkap para pelaku-pelaku kapitalisme yang berada di Cina. Mereka dianggap sebagai hama yang terus memberikan kerugian bagi negeri Panda. Pasalnya, terdapat beberapa kasus di mana mereka malah melakukan korupsi dari uang rakyat. Alhasil Mao mulai menangkap para politisi yang memiliki pemahaman yang berbeda dari komunis. Hasilnya, banyak orang kaya dan tak terduga kapitalis yang menjadi sasaran publik. Mereka mendapatkan aksi kekerasan dan penghinaan dari masyarakat Cina maupun politisi lainnya. Akhirnya, kebanyakan terduga kapitalis ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya akibat tekanan yang terlalu besar. Keberhasilan gerakan ini akhirnya semakin meningkatkan keyakinan para politbiro yang berada di Partai Komunis Cina. Mereka yakin dengan kemampuan yang dimiliki Mao untuk memobilisasi penduduk Cina. Pasalnya, hal ini semakin memperkuat posisi PKC sebagai partai penguasa di negeri tirai bambu. Posisi ini akhirnya membuat Partai Komunis Cina bersama Mao Zedong mencetuskan kebijakan yang makin gila. Mereka mencetuskan konsep Great Leap Forward pada tahun 1958. Ciri khas utama dari gagasan ini terlihat dari penonjolan mobilisasi masyarakat untuk meningkatkan komoditas vital. Sebut saja seperti baja dan juga gandum. Mau mendesak para petani untuk melebur besi di pekarangan rumah mereka. Padahal saat itu mayoritas dari masyarakat Cina masih berprofesi sebagai petani. Selain itu, Mao juga melancarkan kampanye untuk membasmi hama pertanian. Sebut saja seperti burung pipit yang diusir dengan cara memukul drum atau gendang sekerasnya. Selain itu, rakyat Cina juga diperhatikan untuk menghancurkan sarang-sarang burung pipit. Bahkan masyarakat sampai diajari untuk menembak binatang tersebut yang sampai membuatnya terancam punah dari negeri Panda kala itu. Namun, program ini nyatanya hanya menjadi sebuah kegagalan besar. Kemunduran ini sendiri mulai terjadi di bulan Oktober tahun 1960. Pasalnya kebijakan tersebut malah semakin menurunkan produksi pangan dan juga baja. Bahkan gak ada satupun target Mao yang tercapai di program Great Leap Forward. Malah kerugian terus-menerus terjadi di Cina dan semakin banyak korban yang ditimbulkan oleh kebijakan ini. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Diperkirakan 30-40 juta warga Cina harus kehilangan nyawa akibat kelaparan pada tahun 1958 sampai 1960. Belum lagi, angka pertumbuhan pendudukan mencapai titik terendah di angka 0,17% di tahun 1961. Padahal kisaran pertumbuhan penduduk rata-rata di tahun sebelumnya mencapai angka 2%. Selain itu, wabah penyakit juga mulai merambak ke seluruh negeri Panda. Hal ini terjadi karena kader partai yang bertindak sebagai pengawas hanya berfokus pada target produksi. Mereka seakan gak peduli dengan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, kegagalan dari Great Leap Forward juga disebut karena ambisi Mao Zedong yang terlalu gak masuk akal. Pasalnya, pemimpin PKC ini ingin Cina dapat menyaingi Uni Soviet. Ambisi ini nggak memiliki tolak ukur yang dipertimbangkan secara matang. Pasalnya, ide tersebut malah menjadikan target-target produksi yang ditetapkan menjadi nggak realistis. Cina dilanda krisis kepemimpinan. Kekacauan yang disebabkan Mao Zedong membuatnya mendapat hujatan keras. Internal PKC menilai Ketua Mao sudah mengobrak-abrik perekonomian Cina dan membuat negeri tirai bambu berada di ambang bahaya. Sebut saja produksi gandum yang menurun akibat produksi baja yang gila-gilaan. Nggak heran Mao dipaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden Cina dan digantikan oleh Liu Shaoqi. Liu kemudian turun ke Henan dan mengamati kehancuran yang ditimbulkan oleh gerakan lompatan jauh ke depan pada April 1961. Dirinya kemudian kembali ke Beijing di akhir Mei dan menyampaikan hasil temuannya di pertemuan 7.000 kader. Liu dengan tegas menyebut kehancuran yang terjadi akibat lompatan jauh ke depan dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Dirinya mengklaim bahkan faktor manusia sangat berperan besar hingga 70%. Apakah bencana kelaparan itu merupakan bencana alam atau disebabkan oleh manusia? Di Hunan, masyarakat mengatakan bahwa 30% adalah bencana alam dan 7/10 adalah buatan manusia.
Di seluruh negeri, cukup banyak kesalahan yang telah dilakukan saat menerapkan kebijakan. Tetapi harus mengambil tanggung jawab kolektif daripada menyalahkan departemen atau orang secara individu. Gak heran Liu langsung melakukan sejumlah reformasi di bidang pertanian. Salah satunya adalah dengan kembali mengizinkan para petani mengolah lahan pribadi mereka serta memperjualbelikannya ke pasar. Politikus PKC ini juga mulai mengimpor bahan pangan untuk menyelamatkan rakyat Cina. Tujuannya agar gandum mencapai ke wilayah yang kritis di seluruh Cina karena mengalami kelaparan hebat. Reformasi luar biasa ini juga mendapat dukungan penuh dari Zhou Enlai selaku Perdana Menteri Cina. Di lain sisi, Deng Xiaoping selaku Wakil Perdana Menteri juga turut mengarsiteki perubahan ekonomi yang dilakukan Liu Shaoqi. Meski begitu, Liu dan Deng tetap melakukan reformasi ini secara hati-hati karena Mao masih berkuasa di PKC. Politikus kelahiran Changsha ini juga berupaya menghindari kritikan keras dari ketua Mao. Meski ekonomi Cina berhasil pulih dengan langkah reformasi Liu dan Deng, Mao Zedong justru naik pitam. Mao menyebut langkah ini menjauhkan negeri tirai bambu semangat sosialisme. Partai Komunis Cina, pemerintahannya, dan revolusi yang dijalankannya sudah dibajak oleh mereka yang memilih jalur kapitalisme, sesal Mao. Mao kemudian berupaya menggerus pengaruh Liu dan Deng melalui kampanye belajar dari Lei Feng pada tahun 1963. Tujuannya agar rakyat Cina mulai terradikalisasi dengan mempelajari keteladanan Lei Feng yang setia pada ideologi Partai Komunis Cina dan Mao Zedong. Puncaknya, Mao Zedong mencanangkan revolusi kebudayaan yang dimulai pada 1966. Mao merasa Cina harus dibersihkan dari pemikiran borjuis dan kapitalis yang menjangkiti rakyatnya. Oleh karena itu, Mao kemudian memerintahkan pembersihan dari 4 lama. Hal ini terdiri dari adat lama, kebudayaan kuno, kebiasaan lama, dan pemikiran lama. Mao juga mulai mendepak pihak yang diduga menjadi anti-kapitalis dan borjuis. Salah satunya ada Liu Shaoqi yang mengarsiteki perubahan ekonomi di negeri tirai bambu. Melalui tangan besi Mao, Liu dan istrinya ditangkap pada 1967. Mantan Presiden Cina ini bahkan dicap pengkhianat oleh Zhou Enlai pada Kongres PKC tahun 1969. Liu adalah seorang kriminal dan pengkhianat, agen dari pihak musuh yang bekerja demi kepentingan pihak imperialis, revisionis modern, dan reaksioner Kuomintang, dakwa Zhou. Tangan besi Mao Zedong juga membuat Deng Xiaoping terusir. Pasalnya, Deng dipaksa meletakkan semua jabatannya di PKC maupun pemerintahan negeri Panda ikut dicabut karena terlibat dalam reformasi ekonomi ala Liu Shaoqi. Deng kemudian dikirim ke desa terpencil dan bekerja sebagai buruh di pabrik traktor. Deng kemudian dipekerjakan sebagai tukang bubut di pabrik terpencil tersebut. Bukannya menyerah, Deng terus mengutarakan pemikirannya secara diam-diam. Pasalnya, politikus asal Sichuan ini menulis buku di masa senggangnya saat bekerja. Kembalinya Deng Xiaoping dari pengasingan. Kekuasaan Mao Zedong sebagai pemimpin Partai Komunis Cina yang sudah lama semakin memperkeruh keadaan politik. Mulai banyak pihak yang menyebutnya diktator setelah menjerumuskan Deng Xiaoping ke pengasingan. Hal ini juga nggak lepas dari revolusi kebudayaan Mao yang banyak memukuli intelektual di Cina. Revolusi ini sendiri Mao nyatakan selesai pada tahun 1969. Namun pada kenyataannya, rencana Mao ini terus berlanjut hingga tahun 1976. Akhirnya mulai muncul berbagai usaha untuk menurunkan Mao dari kekuasaan tertinggi di Cina. Salah satunya dikenal sebagai Proyek 571 atau dikenal sebagai Wuqi Gongcheng. Proyek ini dicetuskan oleh Lin Biao selaku salah satu petinggi dari Partai Komunis Cina. Dirinya berusaha untuk membuat Mao kehilangan nyawa melalui sabotase kereta yang bertujuan ke Beijing. Namun para pengawal Mao berhasil mengatasi upaya tersebut dengan merubah rutenya pada 11 September 1971. Selain itu, Lin Biao masih berusaha untuk melakukan berbagai upaya untuk pembunuhan lainnya. Namun hal tersebut gagal untuk dilaksanakan. Hasil rencana yang gagal membuat Lin Biao memutuskan untuk lari ke Uni Soviet. Sayangnya pesawat yang membawanya malah jatuh di Mongolia pada 13 September 1971 dengan alasan kehabisan bahan bakar. Upaya kudeta ini pada akhirnya mulai memunculkan berbagai tanggapan negatif terhadap Mao Zedong. Alhasil Zhou Enlai selaku Perdana Menteri Cina kala itu membujuk untuk dapat mengeluarkan Deng Xiaoping dari pengasingan.
Deng Xiaoping kemudian kembali menjadi aktor penting dari perpolitikan Cina. Zhou Enlai menilai Deng Xiaoping sebagai salah satu tokoh yang bisa meneruskan reformasi ekonomi Cina yang dilakukan Mao Zedong. Benar saja, pada tahun 1975, Deng Xiaoping akhirnya kembali menjadi wakil Partai Komunis Cina. Selain itu, dirinya juga menjadi anggota Komite Tetap Politbiro PKC. Namun, karir politik Deng Xiaoping di Partai Komunis Cina nyatanya kembali menghadapi cobaan. Dirinya kembali disingkirkan dari Partai Komunis Cina pada Februari 1976. Hal ini nggak lepas dari meninggalnya Zhou Enlai akibat kanker kandung kemih pada 8 Januari 1976. Pelaku utama dari penggulingan ini adalah Geng 4 yang dipimpin oleh istri Mao Zedong yakni Jiang Xing. Mereka menyebut Deng siap untuk menggulingkan pemerintah Tiongkok. Namun kekuasaan Geng 4 ini pada akhirnya mulai runtuh ketika Mao Zedong menghembuskan nafas terakhirnya pada 9 September 1976 akibat penyakit saraf motorik. Kepergian Mao pada akhirnya mulai membuat keadaan Partai Komunis Cina terbagi. Mao awalnya menunjuk Hua Guofeng sebagai pemimpin negara dan Partai Komunis Cina karena kesetiaannya kepada partai. Dengan keberadaanmu yang menjabat di Partai Komunis Cina, hati saya sudah tenang. Ucap Mao kepada Hua Guofeng pada September 1976. Ditunjuknya Hua Guofeng menjadi keuntungan besar bagi Deng Xiaoping. Pasalnya Hua Guofeng menjadi aktor penting dalam penangkapan Geng 4 pada 6 Oktober 1976. Sedikit demi sedikit, Deng Xiaoping mulai mendapatkan lebih banyak suara dalam Partai Komunis Cina mengalahkan Hua Guofeng. Akhirnya pada Desember 1978, Deng terpilih menjadi Komite Sentral PKC yang membuat dirinya mengemban tugas untuk memimpin negeri tirai bambu. Kemenangan ini sesuai dengan perkataan Deng Xiaoping yang berjanji akan kembali setelah digulingkan pada 1976. Saya pernah digulingkan sebelumnya. Apakah menurutmu saya takut digulingkan lagi? Ucap Deng Xiaoping kepada Geng 4. Strategi cerdas bangkitkan ekonomi Cina. Keberhasilan Deng Xiaoping dalam menjadi petinggi Partai Komunis Cina berhasil membuat dampak positif. Dirinya berhasil memperkenalkan berbagai kebijakan baru yang revolusioner. Sebelumnya, berbagai nilai yang ingin dibawa oleh Deng Xiaoping selalu dicekal oleh Mao Zedong. Pasalnya, Deng dinilai nggak memiliki paham sosialisme seperti pendahulunya. Contohnya, Mao ingin ekonomi Cina yang makmur dengan menggabungkan ide dari tokoh-tokoh paham kiri. Sedangkan Deng Xiaoping lebih mementingkan pendekatan yang pragmatis. Deng Xiaoping pernah menyatakan bahwa tidak peduli itu kucing berwarna hitam atau putih. Yang penting kucing menjalankan tugas menangkap tikus. Ini seperti sosialis dan kapitalis, ucap Hashim Joyo Hadikusumo. Namun kepergian Mao pada akhirnya mampu membuat Deng Xiaoping untuk mencetuskan kebijakannya. Pertama, politikus kelahiran 1904 ini mencetuskan Open Door Policy bagi Cina. Kebijakan ini berfokus pada pembangunan ekonomi di seluruh Cina dengan membuka penanaman modal dari asing. Sebelumnya, negeri Panda bekerja sama dengan negara sosialis lainnya yang tak terpengaruh Uni Soviet, seperti Yugoslavia, Rumania, dan Albania. Namun, Deng menyadari bahwa Cina juga membutuhkan teknologi serta investasi dari pengusaha barat. Alhasil, dirinya mulai membuka pintu bagi bisnis asing asal barat untuk mendirikan usaha mereka. Langkah ini dimulai dengan pembukaan daerah kawasan ekonomi khusus di bagian Cina Selatan, seperti Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen di tahun 1980. Cara yang dilakukan oleh Deng untuk menarik investor ke wilayah ini terlihat dari dirinya yang menurunkan pajak. Selain itu, Deng juga menetapkan upah rendah untuk menarik modal dan bisnis. Tercatat, Shenzhen menjadi daerah dengan tingkat pertumbuhan tercepat, sebesar 40% dari 1981 hingga 1983. Padahal pertumbuhan untuk seluruh Cina saat itu hanya sebesar 9,8%. Padahal Shenzhen awalnya hanya dikenal sebagai kota yang disebut sebagai kampung nelayan. Namun citra kota tersebut langsung berubah menjadi kota yang modern setelah diubah oleh Deng. Keberhasilan ini membuat Deng Xiaoping meneruskan kebijakan yang sama pada kota lain seperti Shanghai dan Guangdong. Hasilnya kedua kota tersebut juga mengalami kemajuan ekonomi yang sangat besar.
Di lain sisi, Deng juga berhasil mengembalikan wilayah yang masih dikuasai Barat ke pangkuan negeri Panda. Buktinya, Cina berhasil meyakinkan Inggris dan Portugal untuk menyerahkan Hong Kong dan Makau sebagai wilayah administratif khusus pada 1984 dan 1987. Open Door Policy ini juga berhasil meningkatkan volume ekspor yang dilakukan oleh Cina. Buktinya pada tahun 1978, negeri Panda hanya menduduki peringkat ke-32 sebagai eksportir terbesar di dunia. Namun pada tahun 1989, Cina menanjak jauh hingga menjadi eksportir terbesar ke-13 di dunia. Belum lagi selama pemerintahan Deng, negeri Panda juga terus melakukan ekspansi perdagangan sebesar 15% per tahunnya. Padahal di masa Deng Xiaoping, Cina masih belum masuk organisasi seperti WTO. Namun, politikus asal Guang'an ini berhasil menyulap Cina menanam tumpuan untuk menjadi raksasa ekonomi dunia. Sejumlah kebijakan penting juga turut dihadirkan oleh Deng Xiaoping di masa pemerintahannya. Dirinya melakukan berbagai reformasi dengan mulai mengurangi nilai-nilai lama dari masa Mao Zedong yang dianggap nggak relevan. Salah satu caranya dilihat dari Deng Xiaoping yang membuat sistem 3 reformasi yang disebut Geizkaifang. Kebijakan ini sendiri memasukkan reformasi pada perusahaan milik negara, sistem keuangan, dan organisasi administrasi yang menjadi pilar utama negeri Panda. Deng menganggap ketiga area ini harus memiliki kesinambungan yang erat. Pasalnya, reformasi di salah satu bidang akan membawa kemajuan di 2 bidang lainnya. Kebijakan ini dicanangkan guna menjadi negara industri modern yang memiliki ekonomi pasar sosialis. Deng menyebut rencana ini akan menyempurnakan sosialisme yang sesuai dengan karakteristik Cina. Awalnya, kebijakan Deng ini mendapatkan banyak penolakan dari anggota Partai Komunis Cina. Hal ini terjadi karena rencana ini nggak memiliki keterkaitan apapun dengan nilai yang diambil Mao Zedong. Namun Deng sendiri percaya kalau kebijakan ini harus terus dijalankan meski pada hakikatnya berasal dari negara kapitalis. Kita tidak perlu takut untuk mengadopsi metode manajemen maju yang diterapkan di negara-negara kapitalis. Hakikat sosialisme adalah pembebasan dan pengembangan sistem produksi, ungkap Xiaoping. Hasilnya, reformasi Geizkaifang ini mencakup pengenalan ekonomi makro yang terencana dan terpusat oleh birokrasi. Pada akhirnya, kebijakan ini nyatanya jauh berbeda dari masa Mao Zedong, yang mana lebih fokus hanya dalam membangun ekonomi. Belum lagi, revolusi kebudayaan milik Mao Zedong juga mulai ditinggalkan oleh Deng Xiaoping. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai akan menjadi hambatan bagi kemajuan Cina di masa depan. Selain itu, Deng Xiaoping juga berhasil membuat Cina menjalin hubungan dengan dunia luar. Dirinya menyebut strategi negeri Panda di luar negeri adalah mencari lingkungan yang damai. Deng ingin Cina bisa belajar banyak dari negara-negara yang sebelumnya sudah lebih maju. Di lain sisi, dirinya menekankan agar Cina harus tetap rendah hati. Bahkan Deng Xiaoping juga terlibat langsung dalam pemilihan delegasi-delegasi yang dikirim ke negara-negara luar. Dirinya acap kali turun tangan ketika konsensus birokrasi nggak bisa tercapai. Deng Xiaoping memulai perjalanan luar negerinya pada November 1978 mengunjungi Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura. Dalam kesempatan tersebut, dirinya berhasil bertemu Presiden Singapura yakni Lee Kuan Yew yang berhasil menjalin kerjasama erat. Hasilnya, Deng berhasil mengirimkan puluhan ribu orang Tiongkok ke Singapura. Selain itu, keterbukaan yang diperlihatkan Deng Xiaoping juga berhasil membawa perusahaan-perusahaan multinasional akibat keterbukaan yang dicanangkan. Pada akhir tahun 1978, perusahaan pesawat seperti Boeing mengumumkan penjualan pesawat 747 ke maskapai asal Cina. Coca-Cola juga ikut mengumumkan niat mereka untuk memperlebar bisnis di Cina dengan membuka pabrik produksi di Shanghai. Keterbukaan ini akhirnya membuat Amerika Serikat mengakui kedaulatan Cina mulai 1 Januari 1979. Deng Xiaoping akhirnya melakukan kunjungan resminya ke Amerika Serikat pada awal tahun tersebut. Dirinya bertemu dengan Presiden Jimmy Carter di Washington dan beberapa anggota Kongres. Dirinya sempat mendapat kecaman dari PKC atas kedatangannya ke AS. Namun Deng sendiri berjanji akan bertanggung jawab secara pribadi atas hubungan kedua negara. Saya memimpin pekerjaan di Amerika Serikat. Jika ada masalah, saya bertanggung jawab penuh. Janji Deng Xiaoping di hadapan partai. Di lain sisi, dirinya juga terus mempertahankan hubungan baik dengan Uni Soviet yang kala itu menjadi musuh AS di Perang Dingin. Bahkan, hubungan Cina dan Uni Soviet terus membaik.
saat Mikhail Gorbachev mengambil alih Kremlin di tahun 1985. Manuver luar negeri Deng Xiaoping ini bahkan mendapatkan pujian dari berbagai akademisi Cina seperti Sui Shengzhao. Diplomasi pembangunan Deng membantu menciptakan lingkungan eksternal yang menguntungkan bagi kebangkitan Tiongkok di abad ke-21. Namun pertumbuhan pesat di Cina ini juga menimbulkan masalah serius bagi dalam negeri. Seperti salah satunya populasi Cina yang sudah mencapai 1 miliar jiwa sejak tahun 1982. Akhirnya Deng Xiaoping melanjutkan wacana dari Hua Guofeng untuk membatasi kelahiran 1 anak per keluarga. Kebijakan ini bahkan mencakup aborsi paksa sebagai hukuman di dalamnya. Selain itu, Deng juga meluncurkan kampanye anti kejahatan pada bulan Agustus 1983. Hal ini dilakukan karena memburuknya keamanan publik pasca revolusi kebudayaan. Menurut laporan, pemerintah Cina mengeksekusi 5.000 kriminal pada November 1983. Namun, Taiwan sendiri menyebut ada 60.000 orang yang dieksekusi pada kala itu. Bahkan hukuman ini juga berlaku pada seluruh kerabat dari pejabat pemerintahan di berbagai tingkat. Salah satunya adalah cucu dari petinggi Partai Komunis Cina, yakni Zhu De. Hal ini dilakukan oleh Deng Xiaoping untuk memperlihatkan ke warga bahwa semua sama di hadapan hukum. Hasilnya, kampanye ini memberikan dampak positif dengan meningkatnya keselamatan publik di negeri Panda. Akan tetapi, hal ini mulai memunculkan sejumlah kritik besar kepada Deng Xiaoping. Hukuman seperti aborsi paksa, bahkan eksekusi, disebut oleh berbagai media barat sebagai salah satu bukti pelanggaran hak asasi manusia di Cina. Mereka menganggap Deng Xiaoping memberikan hukuman yang terlalu berat bagi masyarakatnya. Hasilnya mulai muncul beberapa pembangkangan seperti yang dilakukan Wei Jingsheng melalui tulisannya yang membuatnya mendekap di penjara selama 15 tahun. Kerja keras terbayar di akhir hayat. Kepemimpinan Deng Xiaoping sempat mengalami permasalahan pelik pada 1989. Politikus PKC ini dituduh menjadi dalang di balik insiden di lapangan Tiananmen. Insiden ini dilatar belakangi dengan mundurnya Hu Yaobang sebagai Sekretaris Jenderal PKC pada 1987. Internal Partai Komunis diketahui tak suka dengan Hu karena dianggap terlalu lembek dan membiarkan demokrasi ala Barat masuk ke dalam masyarakat Cina. 2 tahun berselang, Hu wafat pada 15 April 1989 serta memicu mahasiswa turun ke jalan. Tujuannya untuk mengenang jasa politikus kelahiran Hunan tersebut dalam mewujudkan demokrasi dan kebebasan berpendapat di negeri tirai bambu. Aksi berkabung ini kemudian berubah menjadi unjuk rasa dalam waktu singkat. Pasalnya, para mahasiswa menyampaikan 7 tuntutan yang harus dipenuhi oleh Partai Komunis Cina. Salah satunya adalah kenaikan anggaran pendidikan dan upah untuk para pengajar. Namun, unjuk rasa ini menjadi semakin besar dan kacau pada Mei 1989. Alasannya karena puluhan ribu mahasiswa yang memadati lapangan Tiananmen dan mulai mogok makan. Belum lagi mereka mendapat momentum karena Mikhail Gorbachev berkunjung ke Beijing pada 15 Mei 1989. Perhatian Gorbachev bahkan tertuju kepada para pemuda yang mengepung lapangan Tiananmen. Nggak heran, pucuk pimpinan Cina malu besar dan panik karena politikus Uni Soviet ini menilai bakal ada perubahan besar di dalam negeri. Hasilnya, pemerintah Cina mengumumkan keadaan darurat militer pada 20 Mei. Namun, pasukan Tentara Pembebasan Rakyat baru melancarkan aksinya pada Juni 1989. Terlebih, internal massa terpecah belah karena saling berebut pengaruh. Alhasil, kejadian ini dimanfaatkan TPR untuk membasmi perlawanan mahasiswa di lapangan Tiananmen. Insiden lebih serius terjadi pada 3 Juni 1989 ketika massa memergoki tentara berpakaian preman. Mereka tanpa ragu menganiaya dan menculik tentara dan petugas keamanan yang menyelamatkan pasukan yang terluka. Puncaknya, pada 5 Juni 1989, banyak tentara Cina yang gugur akibat dihabisi massa. Deng Xiaoping pun memerintahkan untuk segera membersihkan lapangan Tiananmen. Tentara mulai bergerak pada pukul 3.45 dini hari dan langsung mengamankan kompleks Tiananmen. Bahkan sejumlah kendaraan lapis baja ikut turun demi memastikan keamanan di sekitar Tiananmen. Namun tindakan ini mendapat berbagai kecaman keras dari Barat. Pasalnya, New York Times menyebut negara-negara Barat bersatu melawan tindakan Deng yang dianggap semena-mena.
Negara-negara barat mengutuk tindakan keras aksi militer di Beijing dengan protes yang penuh penderitaan, permohonan untuk menahan diri, dan seruan untuk sanksi ekonomi dan politik terhadap Tiongkok. Tulis New York Times saat itu. Margaret Thatcher selaku Perdana Menteri Inggris bahkan memberi reaksi keras terhadap insiden Tiananmen. Saya sangat bersedih melihat penderitaan warga Beijing akibat insiden tersebut. Aksi kekerasan yang tak pandang bulu sangatlah kejam dan tak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, tutur Thatcher. Banyaknya kontroversi pada insiden Tiananmen nyatanya nggak menghentikan tekad Deng Xiaoping. Dirinya terus mencoba untuk melakukan aksi-aksi untuk memperlancar jalannya kebijakan yang sudah dicanangkan. Akan tetapi, kekuatan politik dari Deng Xiaoping di Partai Komunis Cina saat itu mulai melemah. Makin banyak fraksi yang nggak sejalan dengan kebijakannya setelah insiden Tiananmen. Namun, Deng Xiaoping tetap bersikeras menyebut kalau Cina tetap baik-baik saja setelah insiden pada 4 Juni tersebut. Jika bukan karena prestasi reformasi dan kebijakan terbuka, kita tidak akan mampu bertahan dari peristiwa 4 Juni. Dan jika kita gagal dalam ujian, akan terjadi kekacauan dan perang saudara. Mengapa negara kita bisa tetap stabil setelah peristiwa 4 Juni? Justru karena kita telah melaksanakan reformasi dan kebijakan terbuka. Akhirnya Deng Xiaoping melakukan perjalanan ke bagian selatan Cina untuk kembali menyebarkan reformasinya. Tur ini dinilai sebagai titik kritis yang menyelamatkan reformasi ekonomi dan pasar modal yang telah dijalankan Deng. Selain itu, tur ke selatan ini juga menjaga stabilitas yang ada di rakyat Cina. Bahkan sejumlah sumber mengatakan kalau tur selatan menjadi cara bagi Deng Xiaoping untuk menenangkan negara-negara asing yang sudah berinvestasi ke Tiongkok. Selama lawatannya, Deng menekankan kepada para pemimpin militer harus diturunkan jika tidak mendukung reformasi. Selain itu, dirinya juga berharap agar Provinsi Guangdong menjadi salah satu daerah pembangunan ekonomi utama di Asia dalam 20 tahun ke depan. Akhirnya, tur selatan ini berhasil kembali memperkuat posisi Deng Xiaoping di Partai Komunis Cina. Mulai banyak pihak yang kembali berpihak pada Deng di bulan April 1992. Menurut jurnalis seperti Jonathan Katwin, tur selatan efektif karena pidato-pidato yang disampaikan oleh Deng. Pasalnya, politikus ini menekankan pada pemberdayaan pejabat lokal untuk memperkuat ide-ide dalam otoritas pusat. Dalam bidang ekonomi, tur selatan juga berhasil mempercepat pertumbuhan ekonomi di Cina. Buktinya pada tahun 1992 dan 1993, negeri Panda berhasil mencapai angka sebesar 13% dalam pertumbuhan. Bahkan investasi asing di Tiongkok pada tahun 1993 mencapai angka 25 miliar US dollar. Hal ini juga berhasil meningkatkan industri budaya yang ada di Tiongkok. Namun Deng yang sudah tua pada akhirnya mulai mengalami berbagai masalah kesehatan. Pada awal 1997, kesehatan politikus ini akhirnya mulai menurun secara drastis. Dirinya diketahui mengidap penyakit Parkinson stadium akhir yang sudah menjalar ke infeksi paru-paru. Akhirnya Deng Xiaoping menghembuskan nafas terakhirnya di Beijing pada 19 Februari 1997. Pemakaman kenegaraan sendiri dilakukan untuk Deng pada tanggal 25 Februari di Balai Agung Rakyat. Ini menjadi acara pemakaman besar pertama di Cina setelah terakhir diadakan pada 1976 ketika Mao Zedong meninggal. Pada akhirnya Jiang Zemin tampil menjadi pengganti dari mendiang Deng Xiaoping. Dirinya meneruskan rencana yang dicanangkan oleh Deng dan berhasil membawa Cina memperlihatkan kemajuan yang pesat. Nggak heran mantan sekretaris jenderal PBB yakni Kofi Annan memberikan pujian tinggi kepada Deng Xiaoping. Dirinya menyebut Deng sebagai arsitek dari modernisasi negeri tirai bambu. Di masyarakat internasional pada umumnya sebagai arsitek utama modernisasi Tiongkok dan pembangunan ekonomi yang dramatis, ungkap Kofi. Selain itu, Deng juga mendapatkan pujian tinggi dari Presiden Prancis kala itu yakni Jacques Chirac. Dalam abad ini, hanya sedikit orang seperti Deng yang telah memimpin komunitas manusia yang luas melalui perubahan yang begitu mendalam dan menentukan. Cina memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya menjadi negara maju. Mulai dari Perang Saudara, Revolusi Mao Zedong, hingga reformasi ekonomi Deng Xiaoping yang diwarnai dengan insiden Tiananmen. Meski begitu, negeri tirai bambu berhasil bangkit dan kini menjadi salah satu pusat ekonomi dan industri dunia. Bagaimana pendapatmu?